Halo Sobat Video Informasi, apa kabar semuanya? Senang sekali masih bisa bertemu kembali dengan kalian semua tentunya. Guys, makin memanas akibat kata-kata anjay. Setelah kemarin Lutfi Agijal mengadukan kata anjay ke KPAI, kini Lutfi didukung KPAI untuk menstop menggunakan kata anjay di Indonesia. Langsung disindir halus sama Nikita Mirzani, Deddy Corbuzier hingga Bosman Mardigu, dan tentu saja Rizky Bilar yang mulai tampak gerah. Di video Mimin sebelumnya sudah dibahas kalau si Lutfi ini memberikan atau melaporkan sebuah video anak-anak yang mengucapkan kata anjay akibat dampak buruk dari kata-kata anjay itu sendiri. Ini adalah email balasan dari KPAI yang diterima Lutfi Agijal kepada dirinya tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan ini adalah butir-butirnya. Dan hashtag si Lutfi Agijal ini adalah Save Next Generation. Dan apakah benar si Lutfi ini benar-benar untuk Save Next Generation anak-anak Indonesia, ataukah ada maksud lain? Dan ini langsung saja ke Instagramnya Lutfi Agijal. Jadi si Lutfi Agijal ini langsung memposting dari press release-nya KPAI tentang penggunaan kata anjay. Press release hentikan menggunakan istilah anjay. Jakarta 29 Agustus 2020 untuk menjawab pertanyaan dan pengaduan masyarakat kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak terkait sedang banyaknya perbincangan mengenai istilah anjay sehingga viral di media sosial dan berdampak kepada kekhawatiran banyak pihak, terutama orang tua terhadap anaknya yang terpengaruh, yang langsung ditandatangani oleh Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua Umum. Dan ini langsung diposting oleh Lutfi Agijal dengan kata-kata, alhamdulillah semoga semakin banyak yang peduli untuk generasi kita selanjutnya. Ini kisahku memperjuangkan demi anak bangsa kita. Yuk kita sama-sama peduli akan generasi kita selanjutnya. Lebih baik mencegah, bukan? Toh ini juga demi bangsa kita. Save Next Generation, tulis si Lutfi. Dan apakah benar si Lutfi ini melakukan edukasi ini sampai harus mengadu ke KPAI demi menyelamatkan anak-anak Indonesia dari penggunaan kata anjay? Sementara netizen banyak yang berpendapat kalau kata-kata anjay itu sudah ada dari dulu dan kenapa dipermasalahin sekarang. Dan kata anjay itu juga banyak tiruannya dan tergantung penempatan istilahnya digunakan di mana ya. Tapi ini sudah sampai menjadi masalah nasional. Dan bingung aja ya, kenapa di luar negeri itu sudah berlomba-lomba untuk kemajuan teknologi, kemajuan infrastruktur, kemajuan kebudayaan dan lain sebagainya. Di Indonesia masih heboh dengan kata-kata anjay gara-gara dibawa oleh si Lutfi Agijal ini. Dan apakah benar si Lutfi Agijal ini murni untuk Save Next Generation atau ada embel-embel lain yang menyangkut Rizky Bilar dan Lesti Kejora? Dan Mimin menemukan sebuah akun dari Twitter ya, dari Mrs. Han Pentagon. Dia mau ngejelasin, jadi gini nih Twitternya. Gua jelasin ya, kenapa kata anjay jadi dilaporin sama KPAI ya, gara-gara orang ini yang mau jadi influencer tapi pansos. Jadi awalnya nih, orang yang punya masalah sama Lesti Kejora dan Rizky Bilar, wow, nyindir-nyindir orang itu karena sering pakai kata anjay. Dia ini pacar ya anak Iis Dahlia. Ya semua orang tahu kalau dia ini pacarnya itu anak dari Iis Dahlia. Dan netizen juga banyak berpendapat kalau si Lutfi ini hanya pansos saja. Oke, jadi yang lu ingin bicarain bahwa anjay ini jangan dipakai di ruang publik. Yes, it. Sampai Betul. titik itu aja. Iya dong. Di sosial media. Iya dong. Karena kan ada orang yang bukan dari bagian kelompok lu. Tujuan lu semulia itu. Iya. Endorse-nya? Gue terima. Mulut kau kotor. Kenapa dari dulu sudah banyak penggunaan kata anjay yang lebih parah? Bahkan kenapa nggak dilaporin gitu ya? Yonglek dengan Kemal Palevi, dia juga menggunakan lagunya anjay, ya, kata-kata anjay dalam lagunya. Dan ini langsung dibalas langsung oleh Nyai Nikita Mirzani yang dalam video wawancaranya juga kemarin begitu sewot dengan Lutfi Agijal ya. Kenapa ini anak sepertinya mau pansos aja. Si Nikita Mirzani ini, Nyai Nikita, dia posting mendingan ini akun direport berjamaah aja, wes beres ya. Jadi ini centang-centang biru yang sudah mulai berdatangan ke akun Lutfi Agijal. Dan Dr. Tirta, dia baru baca ini dan baru masuk kemari, dan dia punya opini
Negara masih gaduh perkara Covid, undang-undang penyiaran, pemulihan ekonomi. Saranku, wis, wae, nikmati hidup, wis bubar. Dan dia beropini kalau si Lutfi ini terlalu lebay untuk mengadukan masalah ini sampai ke KPAI. Oke? Dan yang paling panas di sini adalah langsung dibalas oleh Rizky Bilar. Ya, lu kalau mau naik followers, mending jadi asisten gua. Eno, sekarang followersnya lebih banyak daripada lu. Boom! Jadi si Rizky Bilar ini sepertinya memang punya masalah dengan Lutfi Agijal, guys ya. Nggak tahu sih, mereka berdua memang sempat dikabarkan kalau Rizky Bilar memang ini adalah orang perantauan anak Medan yang jadi artis ke Jakarta. Dan kalau nggak salah Lutfi Agijal juga dikabarkan adalah anak-anak perantauan yang meniti karir di Jakarta. Apakah mereka ini punya masalah-masa lalu? Ya nggak tahu juga sampai seheboh sekarang ini. Sampai-sampai Rizky Bilar berani kalau menyebut si Lutfi Agijal ini hanya untuk naikin followers alias pansos. Oke? Dan setelah dibalas oleh Rizky Bilar, ternyata Lutfi Agijal tidak mau ketinggalan. Dia langsung membalas komen dari Rizky Bilar. @Rizky Bilar, follower banyak sama dengan didengar. Berarti bagus kalau diajak untuk jadi contoh, melakukan hal yang baik-baik dan edukatif. Supaya banyak yang contoh, mantep tuh. Gimana tanyanya? Dan ini langsung dibalas oleh Rizky Bilar di IG story-nya. Sepertinya dalam IG story-nya dia mengenal Lutfi Agijal yang sepertinya mereka punya masa lalu atau gimana gitu ya. Oke? Story-nya Rizky Bilar itu ribet-ribet permasalahin perkara satu kata doang hanya untuk menaikkan followers yang bahkan tidak naik-naik, yang imbasnya mayoritas orang memerangimu, menghujatmu. Mending jadi NOC, asisten gua, nggak sampai 2 minggu sekarang followersnya IG-nya 200.000. Iri nggak, Vi? Iya, gua tahu sih dalam hati kecil lu, gua tahu ada keirian karena gua kenal lu lo, katanya. Kita sama-sama anak perantauan yang ingin sukses di sini, tapi beda cara ya. Gua yang nggak perlu buka panjang lebar karena nanti juga bakal kebuka. Tapi yang pasti gua kasih tahu di sini, Eno asisten gua saat ini lebih banyak orang-orang yang menyukainya daripada elu, dan menurut gua saat ini derajatnya lebih tinggi dari elu. Ya karena yang gua tahu dan gua sadarin Tuhan selalu memberikan sesuatu yang mana makhluknya mampu mengemban amanah yang diberikan olehnya, dan menurut gua Moreno ini lebih mulia daripada seorang Lutfi. Wow, Babang Bilar terang-terangan guys. Kenapa satu followers Eno lebih tinggi dan bisa dibilang engagementnya Eno lebih tinggi, tapi ketika dia ditawari endorsement dan gua mengizinkan, dengan santai dia menjawab, enggak lah bang, kan gua udah dapat gaji dari abang. Lagian kan ini followers Bang Bilar juga. Dari sini gue udah dapat sesuatu pelajaran, pendidikan tinggi nggak jadi patokan baik atau tidaknya alakmu dan budi pekertimu. Jelebeb, Rizky Bilar langsung membalas ke Lutfi Agijal. Mungkin Babang Bilar sudah merasa gerah ya guys akan berita-berita info selama ini yang dia dibilang gara-gara anjay, gara-gara dia, padahal kata-kata anjay itu adalah kata-kata bahasa pergaulan. Dan uniknya di sini ternyata langsung dibalas atau dikritik sedikit-sedikit lah oleh Bosman Mardigu, yang kita tahu siapa ini Bosman Mardigu ya, tentang KPAI yang stop bullying, pakai kata anjay berpotensi dipidana. Wow. Dan ini di IG-nya story Bung Mardigu WP ya. Semoga kata jancuk tidak dilarang si Sontuluyo kalau lagi ngedumel Jawa Timurnya keluar itu. Wow, kita tahu bahasa Jawa Timur itu ada bahasa janco ya. Jadi dulu Bayuska juga sering ngomong juanco. Ya, semoga ini nggak kena kayak anjay-anjay ini, nggak dipermasalahin lagi oleh si Lutfi ya. Habis itu juga dari Master Kobusya, kalau asu pro gimana? Wow, asu tuh bahasa Jawanya apa ya? Anjing ya? Ini seperti apa ya? Kalau semua anjay dari bahasa gaulnya yang katanya anjing, dan asu itu bahasa Jawanya jadi artinya anjing. Jadi kalau pakai asu juga bisa dipidana dong. Nah, sahabat video informasi, gimana nih menurut kalian? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya. Sampai jumpa di info selanjutnya. Bye bye guys.